Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kelas Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yang disampaikan di kelas 12 semester 1, yakni materi tentang surat lamaran pekerjaan. Mengapa kita mempelajari surat lamaran pekerjaan? Kenapa materi ini tidak diajarkan di kelas 10 atau di kelas 11? Karena biasanya fokus pembelajaran surat lamaran pekerjaan ini dikhususkan untuk kelas 12. Kelas 12 yang nantinya hendak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi biasanya tidak melulu melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada juga yang langsung ingin melanjutkan ke dunia kerja. Maka dari itu dibutuhkan modal yang sangat penting, yakni menulis surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari ketika kita belajar surat lamaran pekerjaan. Ada dua yang akan kita pelajari hari ini, yakni pada keterampilan menulis, mengidentifikasi isi, sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang kita baca. Kemudian yang kedua yang nantinya akan kita praktikkan adalah menyajikan simpulan. Sistematika surat lamaran pekerjaan itu seperti apa? Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu isi dan surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Sebetulnya surat lamaran pekerjaan itu apa sih? Apa yang membedakan antara surat lamaran pekerjaan dan surat-surat yang lainnya? Jika kita telisik, surat lamaran pekerjaan itu termasuk dalam jenis surat apa? Apakah itu surat pribadi atau itu surat dinas? Coba kita cek terlebih dahulu. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang tujuannya untuk melamar sebuah pekerjaan dalam suatu instansi, kantor, ataupun perusahaan-perusahaan tertentu. Surat lamaran pekerjaan ini memiliki sistematika yang berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Surat lamaran pekerjaan ini memiliki bagian-bagian yang sangat penting. Ada beberapa bagian yang nanti akan kita bahas pada materi kali ini. Sistematika itu sendiri apa sih? Sistematika itu adalah klasifikasi atau penggolongan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan itu. Bedanya apa? Surat lamaran pekerjaan dengan surat-surat lainnya, kita cek bersama. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita cek bersama. Berikut adalah sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Jika kita atau kalian misalnya menuliskan sebuah surat pribadi, misalnya kalian menulis surat izin kepada guru ketika kalian tidak masuk, atau misalnya kalian menuliskan surat pribadi kalian kepada teman, tentunya sistematikanya berbeda. Pun dengan ketika kalian mengecek sebuah surat, misalnya kalian mendapatkan surat pemberitahuan dari sekolah yang di atasnya ada kop suratnya, tentu isinya nanti berbeda dengan surat lamaran pekerjaan. Karena jika kita cermati, surat lamaran pekerjaan itu bukan surat dinas karena tidak memiliki kop, tetapi surat pribadi. Yang membedakan surat pribadi ini dengan surat lamaran adalah bahasa yang digunakan. Jika kalian ketika menulis surat pribadi menggunakan bahasa santai, untuk surat lamaran pekerjaan nanti ada bahasa yang lebih khusus, ada bahasa yang lebih resmi. Namun sebelumnya kita akan bahas bersama mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Perhatikan dengan baik-baik dan cermati betul karena salah ejaan berarti salah. Kita mulai dari yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Bagian ini biasanya terletak pada bagian pojok kanan atas. Isinya berisi nama tempat, diawali huruf kapital, jangan lupa. Kota, kalau misalnya dikirim ke luar negeri mungkin negara ya, atau misalnya kalian ingin menuliskan desa boleh, kecamatan kalian boleh, tetapi yang familiar adalah kota ya, kota atau kabupaten, itu yang lebih sering digunakan. Digunakan huruf kapital di depannya, jangan lupa, huruf kapital bukan huruf besar ya, karena bukan besar dan kecil melainkan kapital dan tidak kapital. Kemudian setelah nama diikuti tanda baca koma. Setelah tanda baca koma diikuti tanggal, ditulis menggunakan angka Arab bukan menggunakan huruf. Diikuti bulan, bulan ini ditulis menggunakan huruf dengan huruf kapital di awalnya, bukan menggunakan angka Arab. Diikuti dengan penulisan tahun, tahun ditulis menggunakan angka Arab. Tidak diakhiri dengan tanda titik,
Karena itu bukan kalimat, maka tidak ada tanda baca akhirnya. Contoh, silakan cek pada contoh yang sudah Ibu tampilkan. Mungkin 21 Juli 2020, M-nya kapital, J-nya kapital, di akhir tidak ada titik. Jelas semuanya? Kita lanjut ke bagian yang kedua dari surat lamaran pekerjaan, yakni lampiran dan hal. Ini sedikit berbeda. Jika kalian mungkin pernah membaca surat dinas, ada nomor, ada lampiran, ada hal. Surat lamaran pekerjaan tidak memiliki nomor, karena ini bukan surat dinas. Karena ini surat pribadi, maka tidak memiliki nomor. Lampiran dan hal, kaidahnya tidak ditulis dengan singkatan, tetapi utuh. Lampiran, bukan L-A-M-P. Hal ditulis hal. Bolehkah menuliskan perihal? Boleh. Jadi perihal boleh, hal juga boleh. Kemudian angka di dalam lampiran nantinya, setelah lampiran itu biasanya ada berapa lembar. Angkanya tidak ditulis dengan angka Arab, tetapi ditulis menggunakan huruf. Dalam bagian lampiran dan hal, hanya awalannya saja yang kapital. Awalannya saja. Pada kata pertama, tidak diakhiri dengan tanda baca akhir karena ini bukan kalimat. Contoh, perhatikan contohnya, lampiran, L-nya kapital, hal-nya kapital. 7 lembar, 7 dituliskan T-U-J-U-H, 7. T-nya kapital, kemudian di situ ada halnya adalah lamaran pekerjaan. L-nya saja yang kapital, P-nya tidak perlu. Jelas? Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni alamat surat. Alamat surat dalam surat lamaran pekerjaan tidak ada bedanya dengan surat-surat yang lain. Ini sama, konsep penulisan alamat surat pada dasarnya adalah sama. Yang pertama berisi nama orang tentunya, atau nama jabatan. Kemudian alamat meliputi nama jalan, kemudian boleh mencantumkan nomor rumah, RT, RW, kode pos, boleh. Yang penting, cek di bagian terakhir di sana tidak boleh lebih dari 3 baris. Jadi boleh sedetail-detailnya. Misalnya kalau yang dituju itu ternyata berada di sebuah kafling atau ruko, boleh dituliskan kaf, seperti itu boleh. Kemudian di depan nama dituliskan yang terhormat, Y, T, H, titik. Y-nya saja yang kapital. Bagaimana jika kalian ingin menuliskan YKH? Tidak boleh, karena kalian itu personal, pribadi. Suratnya surat pribadi, jadi gunakan YTH, bukan YKH. Kemudian kata sapaan seperti saudara, bapak, ibu tidak boleh digunakan jika di depannya itu diikuti nama jabatan. Misalnya yang terhormat kepala SMA, tidak perlu yang terhormat ibu kepala SMA. Atau bapak kepala SMA, karena misalnya kalian tidak tahu, kalian menuliskannya bapak kepala SMA, padahal kepala sekolahnya ibu-ibu. Daripada salah, hindari penulisan itu. Cukup tuliskan jabatannya saja, kepala sekolah, rektor, camat. Kemudian nama jalan tidak disingkat, J-A-L-A-N, bukan J-L titik, JLN titik, bukan, tetapi jalan. Kemudian selanjutnya tidak usah menggunakan kata kepada, karena yang namanya surat, alamat yang dituju itu pasti kepada. Jadi itu mubazir ya, hilangkan kata kepada. Kemudian yang tadi sudah Ibu sampaikan, penulisan alamat tidak boleh lebih dari 3 baris, maksimal 3 baris. Yang terakhir, ini sama konsepnya seperti yang tadi, di akhir masing-masing akhir baris tidak perlu menggunakan tanda baca akhir seperti titik. Karena ini bukan kalimat. Contohnya, yang terhormat, Kepala SMA IT Ihsanul Fikri Mungkit, Jalan Pabelan 1, Pabelan Mungkit 56551. 2 baris, berarti boleh, Y-nya kapital, K kapital, SMA IT kapital, F-nya kapital, I-nya kapital, F-nya kapital, M kapital, jalan tidak disingkat, pabelannya kapital, Mungkit juga kapital. Jelas? Lanjut ke bagian berikutnya dari surat lamaran pekerjaan, yakni salam pembuka.
Salam pembuka dalam sebuah surat lamaran pekerjaan sudah disepakati secara universal. Hampir semua orang menggunakan ini. Nantinya ketika kalian praktik, gunakan salam pembuka yang ini juga. Dengan hormat. D-nya kapital, H-nya tidak kapital, diikuti tanda koma. Meskipun dengan di sini berarti sebuah konjungtor, konjungtor sebetulnya kan tidak boleh di depan, khusus pengecualian untuk ini. Jadi dengan hormat di sini dengannya tidak berfungsi sebagai konjungtor, maka dari itu D-nya kapital, diikuti tanda baca koma. Jelas ya? Lanjut ke bagian berikutnya, setelah surat lamaran pekerjaan di bagian salam pembuka adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka dalam surat lamaran pekerjaan sudah sangat khas, sangat identik. Mengapa? Karena di dalamnya, di dalam surat lamaran pekerjaan di bagian kalimat pembuka ini biasanya berisi sumber atau dasar informasi yang kita gunakan sebagai acuan kita ketika melamar sebuah pekerjaan. Kita tahu informasi itu dari mana sih? Apa dari koran, atau dari brosur, atau dari tabloid, dan lain-lain. Namun, yang harus diperhatikan adalah si pelamar tidak perlu mencantumkan dasar informasi ini jika melamar pekerjaan atas inisiatif sendiri. Misalnya, inisiatif sendiri tidak tahu informasi dari koran, dari brosur, dan lain-lain, atau dari internet, tetapi iseng-iseng. Karena dalam sebuah dunia pekerjaan kadang ada momen seperti itu. Itu tidak perlu menggunakan dasar sumber informasinya. Contoh, berdasarkan iklan yang saya baca dalam harian Kompas edisi Minggu 19 Juli 2020, dilanjutkan sendiri nanti kalimatnya. Selanjutnya, setelah bagian kalimat pembuka adalah bagian inti dari surat lamaran pekerjaan, yakni bagian kalimat isi. Kalimat isi ini berisi 3 bagian. Yang pertama kita mulai dari bagian identitas. Identitas ini meliputi data diri kita, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Ini bergantung pada kualifikasi yang diinginkan oleh sebuah instansi. Jadi tidak ada aturan baku harus apa-apa dan apa. Bergantung pada kualifikasi yang diinginkan. Boleh mencantumkan misalnya IPK terakhir atau pendidikan terakhir. Bahkan ada juga yang menuliskan kadang hobi dan lain-lain. Itu bagian identitas. Contoh, ada di sebelah sana yang wajib kalian perhatikan, penulisan nama, tempat tanggal lahir, alamat, nanti misalnya pendidikan terakhir, jenis kelamin, tidak menggunakan huruf kapital. Karena itu masih satu rangkaian dengan bagian yang atasnya tadi, di bagian kalimat pembuka. Maka dari itu tadi Ibu menggunakan tanda titik, 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 karena itu masih nyambung dengan kalimat isi. Maka dari itu N, T, A-nya tidak kapital. Namun di sebelahnya selepas tanda baca titik 2 semuanya menggunakan kapital. Misalnya contohnya di sana ada identitas nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan juga alamat. Alamat digunakan, penulisan yang digunakannya juga sesuai dengan kaidah yang tadi. Jelas yang pertama, identitas. Selanjutnya, ini ada bagian kalimat isi yang kedua, yakni maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini merupakan sebuah keterangan tentang alasan pelamar atau pengirim surat ini kenapa dia menulis surat lamaran pekerjaan. Di sini, di bagian ini, jika kalian tadi di bagian awal sudah menyebutkan sumber informasinya, di bagian maksud dan tujuan tidak perlu. Jadi langsung, seperti contoh yang sudah Ibu tulis, bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sesuai lowongan yang tersedia. Boleh dicantumkan lowongannya, misalnya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan dalam posisi misalnya sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin misalnya, boleh seperti itu. Maksud dan tujuan ini harus dituliskan dengan jelas, karena tujuan utama kalian menulis surat lamaran pekerjaan itu apa, harus tertuang dalam bagian ini. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari kalimat isi adalah lampiran.
Lampiran ini jumlahnya bergantung pada kualifikasi yang diinginkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Ada yang meminta dilampirkan, misalnya di sana syaratnya wajib memiliki kendaraan pribadi. Berarti apa yang harus dilampirkan? Misalnya di sana kita harus melampirkan STNK, fotokopi STNK atau fotokopi SIM misalnya. Itu bergantung pada jenis kualifikasinya. Contoh yang umum itu biasanya adalah daftar riwayat hidup, fotokopi KTP berupa identitas diri ya, fotokopi KK, fotokopi akta, fotokopi ijazah terakhir, itu yang paling umum. Selepasnya itu bergantung pada jenis kualifikasi yang diinginkan sebuah instansi atau perusahaan yang kita lamar. Contoh di sana ada yang harus kalian perhatikan. Jika kalian perhatikan dalam contoh penulisan rincian 1, 2, 3, 4 ada yang berbeda. Pada nomor 1, F fotokopi dimulai dengan huruf kapital. F-nya saja. Fotokopi ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, fotokopi. F-O-T-O-K-O-P-I dirangkai, bukan F-O-T-O spasi K-O-P-I, bukan P-H-O-T-O-K-O-P-I, bukan foto C-O-P-Y, juga bukan. Tetapi yang baku adalah fotokopi dirangkai, ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. Aneh dengan kalimatnya ya, karena kalian mungkin belum terbiasa, ada 3 di sana yang mungkin menurut kalian masih aneh. Fotokopi, ijazah, dan juga legalisasi. Bukan fotokopi ijazah yang dilegalisir, bukan. Melainkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. Di bagian akhir dituliskan tanda baca titik koma. Kenapa harus titik koma? Karena titik koma ini menggantikan peran dan. Konjungtor dan itu dapat digantikan tanda baca titik koma. Jika kita menuliskan dan di tiap akhir rincian tentunya tidak sedap dipandang. Fotokopi ijazah terakhir dan fotokopi KK dan fotokopi KK, fotokopi KTP misalnya dan itu tidak efektif ya, tidak jadinya mubazir. Maka dari itu digunakan penggantinya dapat disubstitusikan menjadi tanda baca titik koma. Di bawahnya F-nya tidak kapital, KTP, KK. Ingat, sebelum yang terakhir, karena terakhir itu ada titik, sebelumnya itu harus ada dan. Dan yang nomor 4 itu karena sudah terakhir, maka dannya itu setelah itu baru. Jangan lupakan konjungtor dan. Jelas? Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Setelah kalimat isi dalam surat lamaran pekerjaan, bagian akhir. Sekarang kita ke bagian akhir, yakni kalimat penutup. Dalam sebuah kalimat penutup biasanya isinya apa sih? Ada yang isinya harapan, ada yang isinya itu misalnya permohonan. Misalnya seperti itu. Di sini di dalam kalimat penutup surat lamaran pekerjaan ini harus menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar ingin, kalian itu benar-benar menginginkan posisi atau jabatan dan pengen banget. Nah, bahasanya kalian itu mungkin pengen banget masuk ke instansi atau perusahaan yang kalian lamar. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat diterima dan menjadi bagian dari perusahaan, titik. Boleh menggunakan kata perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin, atau sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin, bergantung pada instansinya. Jelas kalimat penutup? Kita lanjut ke bagian berikutnya, ini sudah bagian sangat akhir, salam penutup. Karena surat lamaran pekerjaan itu memiliki salam pembuka dengan hormat, tentunya memiliki salam penutup. Sama dengan salam pembuka yang singkat, salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan pun singkat. Hormat saya. Hormat saya. Hormat saya ditulis dengan aturan sama dengan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan tadi. Pada bagian salam pembuka surat lamaran pekerjaan diawali huruf kapital, diakhiri koma. Pun dengan ini, hormat saya. H kapital, saya koma. Jelas? Selanjutnya, ini adalah bagian terakhir dari surat lamaran pekerjaan yang tidak kalah penting, yakni identitas kita.
tanda tangan, dan nama pelamar. Dan akhir itu ada tanda tangan dan nama pelamar. Isinya apa? Tanda tangan, nama pelamar. Seperti biasa, letaknya sejajar dengan tempat dan tanggal surat. Jelas ya? Selanjutnya, setelah kita mengetahui sistematika, sudah Ibu jelaskan satu persatu, kalian sudah Ibu jelaskan satu persatu, kita akan simpulkan bersama. Pada kompetensi yang kedua, kita akan menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan itu. Menyimpulkan itu seperti apa sih? Mengikhtisarkan, merangkum, meringkas, menyarikan pendapat dan sebagainya. Itu kalau di KBBI seperti itu ya. Berarti kalau menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan itu, ya berarti kita akan meringkas surat lamaran pekerjaan itu seperti apa. Kita cek, berikut adalah contoh dari ringkasan surat lamaran pekerjaan atau sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang tadi sudah kita bahas. Silakan cermati simpulan berikut. Di sana tampak sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tata letaknya demikian. Besok ketika kalian praktik, tidak sekarang praktiknya, besok ketika kalian praktik, kalian silakan ikuti sistematika sesuai dengan yang ada di sebelah sini. Dimulai dari tempat, tanggal surat, lampiran dan hal, alamat, salam pembuka, kalimat isi, salam penutup. Sebelumnya ada kalimat penutup ya, tanda tangan dan juga nama pelamar. Jelas semuanya? Sudahkah kalian paham? Atau mungkin masih ada yang bingung? Nanti bisa tanya-tanya ya. Silakan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar supaya nanti akan Ibu jawab di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita, kita akan merangkum bersama, menyimpulkan bersama sebetulnya materi surat lamaran pekerjaan itu yang seperti apa. Kita rangkum bersama ya. Ini adalah rangkuman materi surat lamaran pekerjaan yang tadi kita bahas. Surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan tujuan jelas, melamar sebuah pekerjaan. Ada satu yang akan Bu Imel tambahkan, surat lamaran pekerjaan ini harus dan wajib ditulis tangan, tidak boleh diketik. Karena biasanya sebuah instansi atau perusahaan itu HRD-nya, bagian penerimanya itu biasanya akan mengecek kepribadian kita sebagai seorang pelamar kerja itu melalui tulisan tangan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan ini tergolong dalam surat pribadi yang bersifat resmi karena tidak memiliki kop ya. Kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan ini berbeda dengan surat pribadi lainnya. 10 bagian yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir, surat lamaran pekerjaan ini bersifat sistematis. Jadi tidak boleh, misalnya nomor 3 dulu boleh tidak, baru nomor 2 tidak boleh. Harus runtut sistematis, 1, 2, 3 sampai dengan nomor 10. Jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas semuanya, kiranya demikian yang dapat disampaikan. Besok kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya untuk membahas bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Jika sudah jelas semuanya, Ibu akhiri ya pertemuan kita pada kali ini, pada video pembelajaran kali ini. Ingat, tetap utamakan bahasa Indonesia ya, pelihara bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Cukup dari Bu Imel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.